Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pemirsa podcast yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan ini di Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh kemenangan, keampunan, kita akan berbincang-bincang singkat, jelas dan padat mungkin insya Allah tentang berbagai masalah tentang halal. Apa itu halal, bagaimana itu halal, untuk siapa halal, dan apa konsekuensi bila tidak menerapkan halal pada tahun ini. Kebetulan kita ada narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Suryanto. Selamat pagi Pak Suryanto. Selamat pagi Mbak. Ya, bisa diperkenalkan dulu dengan peserta podcast Pak Sur. Monggo. Terima kasih Mbak Vika waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryanto, pendamping proses produk halal Kabupaten Magetan. Dalam hal ini aktivitas saya sehari-hari di KUA Kecamatan Sukomoro, yang juga saya sebagai pendamping PPH. Pendamping PPH itu adalah pendamping proses produk halal yang difasilitasi oleh BPJPH. BPJPH adalah badan Mbak Vika? Penyelenggara jaminan produk halal. Dan alhamdulillah kita berkeliling ke para pelaku usaha Mbak Vika, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara sampai selatan. Alhamdulillah responnya bagus dari UMKM. Iya. Sudah berapa banyak Pak yang dibantu UMKM-nya ini? Kalau dari barat sampai timur itu ya belum seluruhnya, artinya karena kesadaran dari para pelaku usaha itu kadang naik turun Mbak Vika. Iya, betul. Kadang didatangi kita untuk daftarkan sertifikat halal, itu merasa ini nggak apa sertifikat halal gitu, padahal betul. Dagangannya sudah laris gitu. Itu awal-awal dulu Mbak Vika, tapi sekarang alhamdulillah banyak juga yang berbondong-bondong atau istilahnya juga daftar melalui kesadaran. Kemarin itu dari Desa Pojok Sari juga ada untuk datang ke KUA, dan juga melalui online, karena kita juga edukasi kepada para pelaku usaha itu bukan hanya melalui langsung, tapi juga melalui online dari Facebook, Instagram, dan juga media-media yang lain. Dan kemarin alhamdulillah mendampingi itu di daerah Kendal yang wilayahnya Ngawi, hingga kita juga harus ke sana visitasi melalui, karena dia mengetahui informasi itu dari Facebook grup itu kan, saya juga share untuk tentang pentingnya sosialisasi ini Mbak Vika, sertifikat halal ini yang memang ini adalah program pemerintah yang konsekuensi dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang itu sudah didok, namanya undang-undang ini, suka nggak suka, mau nggak mau harus dijalankan. Dan seluruh pelaku usaha sing dodolan napa niku Mbak Vika, makanan minuman sing boten mendemi niku harus ada nanti dicantumkan ini halal atau haram. Kalau halal itu ditulisi halal, yang boleh mengeluarkan itu adalah BPJPH. Ibaratnya kalau menikah nih Mbak Vika, kalau itu sudah halal menikah maka mendapatkan surat nikah. Nah, terus dari kalau nanti berlaku 2024 17 Oktober ya Mbak Vika. Betul. Itu nanti seluruh makanan minuman itu harus mencantumkan kehalalannya kalau itu memang halal. Kalau ini tidak halal, maka ditulisi apa Mbak Vika? Tidak ada tulisannya. Tidak ada non haram, non halal, haram. Haram itu non halal. Nah, harus ditulisi itu informasi. Itu barang domestik ataupun barang impor. Kalau impor sekarang itu nanti 2026 barang gunaan itu nanti juga harus mencantumkan itu. Iya, bertahap ya Pak ya. Iya, bertahap. Untuk saat ini bagaimana cara proses mendapatkan sertifikat halal Pak bagi UMKM ya, yang notabene mereka usaha kecil, menengah, dan maksudnya bagaimana caranya prosesnya? Iya, untuk sertifikat halal ini yang sering kita dampingi itu adalah memang yang gratis Mbak Vika, self declare namanya. Itu memang diperuntukkan untuk UMK. UMK itu usaha mikro kecil. Nah, kriterianya itu adalah usaha UMK, usaha atau pedagang itu yang produksi sendiri dan outletnya itu hanya satu, tempat produksi juga satu. Omsetnya 1 bulan itu tidak lebih dari 500 juta. Itu yang mendapat sertifikat halal gratis. Nah, terus nanti mendaftarnya mudah Mbak Vika, nanti bisa melalui online.
Atau nanti kalau Bapak Ibu yang bingung untuk napa niku UMK, ada yang sepuh ataupun yang mungkin gagap teknologi, datang ke seluruh KUA di kecamatan masing-masing, Sukomoro, Magetan. Di Magetan itu ada 18 kecamatan. Itu di setiap Kecamatan KUA pasti ada pendamping halalnya. Nanti jenengan akan dibimbing, akan diarahkan seperti apa. Nanti yang diminta itu apa, KTP, foto produk, mereknya, itu nanti akan diminta. Dan yang paling krusial itu nanti pendamping itu harus datang ke visitasi ke itu Mbak Fitri. Iya. Ya. Ada syarat atau barang tertentu kah yang nggak bisa difasilitasi oleh self declare ini, Bapak? Oh ya, ada ini untuk makanan, minuman yang untuk self declare. Itu self declare itu adalah istilahnya mendeklarkan diri sendiri bahwa yang makanan saya jual itu memang halal. Itu adalah makanan yang non sembelihan. Non sembelihan itu sing gak nganggo daging ayam, terus kambing, terus apa lagi Mbak Vika? Sapi. Nah ikan Mbak Vika. Ikan kan Nggak perlu dijamin disembelih, halal ya. sudah Al-Quran itu ya. Berarti yang untuk saat ini yang difasilitasi oleh BPJPH melalui self declare itu selain itu. Berarti kalau pentol bakso mengandung daging ayam ataupun sapi, untuk periode ini itu belum mendapatkan fasilitas gratis. Yang kita prioritaskan adalah makanan minuman yang non sembelihan Mbak Vika. Yang positif list nggih. Iya. Terus untuk mengedukasi UMKM yang tidak bisa tercover self declare bagaimana Pak? Kan kadang ada yang meri ya, oh oke bisa kok aku nggak bisa. Itu bagaimana Bapak mengedukasi dan memberi pengertian kepada UMKM yang bergerak di bidang yang ada sembelihannya itu. Okay. Ya, itu juga sering Mbak kita ditanyakan oleh para pelaku usaha itu, kadang mie ayam sebenarnya sudah istilahnya menurut beliau adalah sudah sesuai kriteria lah. Hanya saja memang ini adalah aturan oleh BPJPH yang periode ini untuk tidak diikut sertakan karena prosesnya untuk penyembelihan itu kan ada juga dalam syariat Islam, dan oleh regulasi atau aturan pemerintah itu harus ketika mengambil dagingnya itu adalah di rumah potong hewan atau rumah potong unggas itu yang sudah mendapatkan sertifikat halal itu. Ketika itu mengambil dari para pelaku usaha di bidang penyembelihan itu sudah halal, maka boleh untuk didaftarkan. Hanya saja nanti pendamping itu akan meminta nomor sertifikat untuk yang rumah potong hewan atau rumah potong unggasnya itu, karena itu syarat yang harus dilakukan oleh pendamping untuk mencantumkan nomor sertifikatnya itu Mbak Vika. Terus selanjutnya apa Pak peran pendamping dalam program pemerintah self declare ini Pak? Peran pendamping proses produk halal ini sebenarnya sangat vital sekali Mbak Vika, karena itu adalah garda terdepan untuk nanti penerbitan sertifikat itu. Karena sertifikat halal itu bukan hanya semata-mata declare pokoknya oleh sertifikat, terus kita dengan seenaknya visitasi yang tidak detail. Artinya kan barang yang dijual itu harus terjamin kehalalannya menurut syariat Islam, karena kita itu kan untuk menyediakan, karena Indonesia itu kan mayoritas muslim, sehingga dijaga betul, karena sertifikat itu kan seumur hidup ketika proses dan bahannya tetap, tidak ada istilahnya nanti diperbarui untuk khususnya self declare itu sehingga ini sangat penting sekali atau vital sekali, dan kita nanti yang di pendamping itu harus detail. Entah yang paling riskan itu kalau makanan-makanan yang tidak risiko itu Mbak Vika biasanya tentang kesucian. Yang kemarin kita kasusnya itu di Yonsewu, alhamdulillah di Purwosari itu kan emping melinjo itu Mbak. Itu banyak sekali alhamdulillah kita ke sana itu setahun kemarin juga Ramadan seperti ini. Yang saat ini emping melinjo itu melonjak sekarang, itu saya informasi itu sampai 100.000. Dan komoditasnya istilahnya besar di Banjeng itu riskannya di situ itu kadang nutuknya mbah-mbah ngoten niku itu nyun sewu di dekat kandang ayam ya, itu yang kita edukasi di para pelaku usaha itu, bahwa ketika ini bercampur dengan barang kotor atau khobais itu kan bisa menyebabkan barang ini walaupun awalnya itu halal
maka bisa menyebabkan ini tidak halal. Sehingga harus dipisahkan barang antara yang najis, barang yang kotor, barang yang istilahnya tidak halal, itu harus dipisahkan betul-betul. Sehingga di situ itu perannya pendamping, Mbak. Iya, Jadi sangat harus penting mengedukasi, ya. nggih, harus sabar, harus menyampaikan dengan nyun sewu dodone jembar. Karena banyak juga seringkali awal-awal itu wis terus biasa nih ngene iki Mas. Aku mosok arep dipindah nang ndi kan bingung, rumahnya sempit ya. Kita pelan-pelan. Sehingga alhamdulillah hampir 90% di masyarakat istilahnya pelaku usaha khususnya yang di Banjeng itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Alhamdulillah. Selama menjadi pendamping ini Pak Sur, tantangan terbesar jenengan apa? Tantangan terbesar dari kita itu diri kita sendiri, Mbak. Diri kita, Iya. iya. Kadang itu ada perasaan males. Kadang ada perasaan capek, terus harus kan 2 kali kerja, Mbak. Artinya bukan hanya istilahnya sekali jadi, enggak. Istilahnya kalau pencatatan istilahnya menikah itu kan sekali jalan itu kan ini enggak, Mbak. Jadi kita harus berulang kali datang kepada pelaku usaha. Kadang kalau pelaku usaha itu nanti daftar di KUA atau mungkin kita melalui online, itu kan kita harus meyakinkan bahwa istilahnya ini self declare ini harus seperti ini yang kriterianya, sehingga kita harus datang ke visitasi. Kalau mungkin terjangkau dari kecamatan itu alhamdulillah kan cepat, tapi kadang lintas ke kabupaten kan bisa, Mbak. Nah itu kadang butuh akhirnya butuh effort atau keinginan yang besar, yang saya itu pendamping yang mungkin dipercaya oleh pelaku usaha ini. Sehingga tantangan itu diri kita kadang yang iki masyarakat ini membutuhkan kita. Karena nanti 2024 kalau pelaku usaha itu sudah berjalan, karena memang syaratnya self declare itu setahun sudah berjalan, Mbak. Karena syarat usaha itu kan didelok bisa setahun berjalan apik, itu berarti ada indikasi nanti terus berlanjut. Nah, itu yang diprioritaskan dan itu syaratnya. Kalau belum 1 tahun ya ditunggu. Setelahnya ya kita data dulu, nanti sudah setahun baru nanti kita daftarkan. Sehingga yaitu tantangan diri kita. Kalau nek gak ngilingi rekosone harus ke sana, bahkan kadang awal-awal sosialisasi itu ditolak, Mbak. Dikira kita itu pinjol. Iya, padahal sudah pakai keplek seperti ini, sudah resmi, sudah kunjung ke balai desa. Bahkan sehingga butuhnya apa? Butuh HP, enggak, foto. Nanti evidensi di kelurahan, di balai desa bahwa kita itu resmi. Dan itu kadang masih juga ditolak. Katanya wis laris saya tadi loh. Tapi yang paling itu ditolak seolah dari pinjol karena KTP itu sehingga butuhnya KTP. HP, Mbak. Foto sekarang itu nek dulu ada yang mengatakan HP itu setan gepeng, itu saya sangat tidak setuju, Mbak. Karena HP ini ibaratnya sekarang itu seperti jimat. Dulu itu jimatnya keris, sekarang HP. Dengan HP ini kita bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan fasilitas yang itu zamannya seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah edukasi kepada masyarakat bahwa sewu HP atau mungkin nanti ini untuk informasi kebaikan. Nah, HP itu kan benda mati, alat, sehingga harus pandai menggunakan HP itu. Iya, tergantung kita ya. Tergantung kita, nggih. Terus itu tadi tantangan dalam dunia perhalalan di Magetan. Terus ini kan tanggal 17 Oktober itu sudah mulai diterapkan wajib halal ya, Pak Unsur. Nah, apa konsekuensinya kalau tidak mempunyai sertifikat halal di tanggal 17 Oktober? Ini yang sebenarnya saya pribadi itu ibaratnya bisa dikatakan kalau beribadah itu kan khauf dan roja, antara takut dan berharap. Artinya karena ini sudah menjadi konsekuensi undang-undang Cipta Kerja, kalau kita mengetahui Omnibus Law itu tahun 2020 didok, itu ketika sudah diundangkan, maka mau nggak mau, suka nggak suka itu harus mau. Artinya masyarakat harus taat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan itu sudah mengedok itu, sehingga seperti halnya SIM, Mbak Vika. Mbak Vika itu kalau kita numpak sepeda motor ngoten niku kan harus punya SIM. Kalau nggak punya sebenarnya nggak boleh. Nah, itu sama. Terus pakai helm, sama dulu sosialisasi helm dulu masih saya teringat masih kecil itu helm catok, helm bukan SNI itu. Itu kan ya banyak protes atau harus, tetapi sekarang dengan kesadaran, dengan edukasi, dengan yang dilakukan oleh terus-menerus melalui kesadaran itu insya Allah akan terus bisa kita lakukan. Termasuk ini Mbak Vika, nanti ketika 17 Oktober 2024 belum sertifikat halal,
maka bisa ada peringatan. Tapi sebenarnya kalau bicara undang-undang itu nanti ya mungkin ada penegakan hukum, karena beda dengan peraturan pemerintah yang itu tidak ada penegakan hukum. Tapi mungkin bisa bertahap. Tapi itu nanti juga menjadi apa ya istilahnya, para pelaku usaha itu istilahnya jangan sampai itu terjadi ketika usaha itu sudah berjalan terus harus ada peringatan seperti itu. Kan ngebuat gayan artinya iya. lah itu, sehingga mulai sekarang itu monggo berbondong-bondong, itu mumpung gratis, sehingga ketika di daftar halal itu monggo dengan senang hati kita akan membantu para pelaku itu. Dan kita juga tidak pengen nanti sudah dagangan laris terus nanti harus di brand istilahnya tidak boleh beredar, itu kan eman-eman. Jadi mulai sekarang monggo para pelaku usaha khususnya di Magetan, UMKM entah dodolan, monggo yang Tempe, sekarang itu tajil ya, semua itu semua komoditi oh ya, makanan tempe dan minuman. kayak di Terung itu alhamdulillah kemarin kita juga keliling di sana Mbak Vika. Itu hampir sudah 100%. Walaupun istilahnya awalnya Terung itu juga tempe kan terus nang labelin yang ditomas Mas ngoten penolakannya. Wong tempe ora nek tulisane. Ya itu karena konstruksi hukum, artinya ya juga harus seperti itu, bisa di bannernya di rumah ditulisi banner cilik ya, sekarang kan murah Mbak Vika untuk evidensi atau istilahnya daya dukung penjualan bahwa ini sudah mencantumkan label halal. Nah, label halal yang resmi itu atau memang benar-benar diterbitkan oleh BPJPH itu nanti ada ID-nya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan halal Indonesia, tapi bawahnya itu harus dicantumkan nomor ID-nya. Ibaratnya kalau penduduk itu punya NIK. Yang nanti nomor ketika kita jenengan ngurus sertifikat halal itu nanti double dapatnya Mbak Vika. Yang pertama adalah NIB. NIB itu nomor induk berusaha, itu juga konsekuensi dari Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pelaku usaha itu juga harus NIB. Itu nanti dapat 2. Jadi yang mengeluarkan sinten Mbak Vika NIB itu? DMP PTSP. Iya, melalui OSS itu. Iya, OSS. Melalui OSS nanti gampang nanti online, dan itu nanti bisa ketika usahanya ditambah istilahnya bisa tambah kurang untuk usahanya, untuk pelaku usaha itu Mbak Vika. Iya. Ya. Ini kan tadi program pemerintah yang difasilitasi oleh BPJPH tentang untuk UMKM ya, yang tidak beresiko tinggi. Kalau yang beresiko kan kita tidak bisa self declare Pak, dan tanggal 17 sudah wajib halal. Terus itu gimana Bapak? Itu melalui jalur reguler Mbak Vika, juga ada dari BPJPH itu, yang kalau reguler itu kalau kuliah itu berarti berbayar. Kalau ini mungkin bidik misi itu kok. Self declare gratis difasilitasi oleh negara. Yang memang menurut saya ini self declare ini sangat membantu UMK. Karena dulu sertifikat halal itu kan apalagi Magetan itu ya, UMK itu gak jelas gak tahu Mbak. Apa tuh sertifikat, bahkan pelaku usaha yang ya sebenarnya masih muda. Saya datang ke sana itu sertifikat halal itu katanya sudah punya. Saya tanya lihat seperti apa. Nah diambilkan itu sertifikat tanah Mbak Vika. Itu bisa dijaminkan di bank Pak. Kalau halal bisa nggak Pak? Nggak bisa. Yang bisa itu bukan dijaminkan sih, lebih ke NIB itu juga nanti pinjaman syarat itu biasanya untuk ya. Pinjaman ya. Untuk NIB itu nomor NIB. Tapi saya tidak marahi loh ini. Jadi nanti 2024 konsekuensinya harus mencantumkan halal itu, yang pelaku usaha yang besar yang tidak di cover oleh self declare itu, maka melalui jalur reguler. Monggo nanti datang ke MPP, bisa nggih Mbak Vika? Bisa. Nanti sharing-sharing ke sana seperti apa, terus nanti mungkin cara dan juga persyaratannya itu lebih banyak. Karena harus izin sana, izin situ. Kayak kemarin itu kasus RPU Rumah Potong Unggas yang kemarin sebenarnya kita sosialisasi di Mboro itu kan mau buka. Tapi karena untuk rumah potong hewan itu bukan hanya sertifikat saja, itu hanya ibaratnya supir itu tidak punya SIM. Juleha itu kan hanya supir tok ya enggak bisa, harus melalui DPMP TSP tentang bangunannya KKL, seperti apa ya, KKL itu macam-macam banyak sekali Mbak Vika, juga ya itu kan banyak, sehingga kemarin juga mentok di sana karena juga tidak mudah, artinya butuh modal yang banyak dan pengurusannya juga agak lama, tidak
instan. Iya. Mungkin Ini sedikit menambahkan Iya. karena saya juga sama di Pak Iya, Sur di monggo, bidang Mbak Fikal. perhalalan untuk reguler nggih. Kayak air minum kemasan, air minum dalam kemasan, RPU, terus rumah makan. Mungkin sekarang di Magetan banyak rumah makan ya yang Iya. dibuat rapat atau dibuat resepsi pernikahan. Itu semua juga harus tercover sertifikat halal di tanggal 17 Oktober itu Iya. Pak Sur. Dan itu kita terlena mengedukasi yang self declare. Jadi yang reguler pada belum tahu Pak Sur. Oh iya. Jadi itu juga akan kena pemberlakuan 17 Oktober WHO wajib halal Oktober yang dicanangkan pemerintah. Jadi monggo mungkin pemirsa podcast yang punya usaha menengah ke atas atau walaupun menengah tapi beresiko kayak sembelihan tadi kita halalkan dengan reguler, insya Allah dibantu dengan para pendamping halal. Memang berbayar tapi ya kita akan meminimalkan prosesnya. Dan itu insya Allah akan berpengaruh kepada penjualan ya Pak Sur. Iya, dengan sangat adanya berpengaruh itu, sertifikat halal tuh sangat berpengaruh. nah, Contoh kemarin itu yang teman saya itu jualan online, Mbak. iya. Itu emping, melinjo, terus apa itu keripik tempe, terus makanan-makanan khas Magetan, rengginang ataupun yang lainnya yang Magetan itu terkenal jenang apa candi. Nggih. Itu milihnya yang di online itu yang sudah ada halalnya. Sehingga kayak kemarin itu kasus emping melinjo, kenapa saya itu sangat terpanggil untuk mendampingi teman-teman para pelaku UMK itu. Teman saya itu ngambilnya di Wonogiri, Mbak. Karena di sana itu ya sudah ada sertifikat halalnya. Yo padahal deket yaitu istilahnya Mas Pati itu terus ngambil harus ke sana. Sehingga kemarin kita mempunyai inisiasi untuk ke sana untuk kita gerbek bareng beberapa pendamping itu di sana. Alhamdulillah hampir 90% ini sudah terbit. Tinggal beberapa yang belum itu karena pendaftaran akhir dari bulan Oktober kemarin, November baru daftar. Karena temennya sudah ada halalnya tulisannya. Lah itu Mary senang. Bahkan kemarin itu ada juga jamaah umroh. Itu yang telepon saya itu untuk dihalalkan produksinya bakery. Itu karena melihat dia itu ikut umroh melalui travel itu sudah ada halalnya, makanannya, terus apalagi yang lainnya itu semua sudah halal dan itu tertarik. Bagus karena dengan kemasan seperti itu, sehingga telepon berkali-kali karena kebetulan saya pas perjalanan itu belum terangkat tapi terus saya langsung angkat itu mau segera didaftarkan. Alhamdulillah itu termasuk paling cepat, Mbak. Jadi saya daftar itu kemarin bulan Desember, terus bulan Januari itu sudah terbit. Padahal yang lainnya untuk periode itu lama sekali. Bahkan saya daftar itu Oktober. Ini sampai ini belum ada juga yang belum terbit. Memang ya tergantung karena komite fatwa itu. Ya, memang kita online jadi harus bersabar. Kalau memastikan kalau memang teorinya ada yang 15 hari, 12 hari itu secara teori, Mbak. Tapi karena ini banyak ya, jadi di Indonesia itu hampir 2 juta lebih makanan yang sudah terbit sertifikat halal, dan yang daftar itu terus berbondong-bondong banyak sekali karena antusias dari para pelaku itu. Dan itu belum banyak, kayak di Magetan itu belum separuh yang mengikuti UMK, tapi sudah baik lah. Jadi kita pendamping halal itu sudah berupaya semaksimal mungkin. Seluruh hampir di Magetan itu hampir berapa, Mbak? 700 lebih pendamping, dan setiap kecamatan itu ada. Dan itu juga jerih payah dari teman-teman pendamping juga, siang malam, kadang siangnya visitasi, malamnya input data. Luar biasa nih. Terus nanti harus istilahnya verifikasi dikembalikan, harus melengkapi. Sekarang fotonya itu harus real, tidak boleh istilah comot sana comot sini. Itu memang real, memang kita visitasi di lapangan, sehingga bukan fiktif. Karena istilahnya yang kita lakukan itu adalah program pemerintah, di samping itu adalah pemenuhan kebutuhan syariat dalam kita makan dan minum itu, Mbak Vika. Ya, ini di season akhir Pak Sur ada pesan-pesan untuk pemirsa podcast yang berbagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Vika dan juga pemirsa podcast Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Ini momen Ramadan yang sangat berbahagia ini.
saya pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang kita 10 hari pertama Mbak Vika. Iya. Ya kita jangan kendor untuk kita sebagai pendamping halal juga di sela-sela puasa kita bukan hanya sekedar mencari Maisah, tapi juga Aisyah yang belum nikah. Nah sudah jangan mencari Aisyah lagi. Jadi kan pendamping itu juga ada yang banyak yang jomblo Mbak. Jadi sambil visitasi itu ada juga yang cari Aisyah, cari Maisah. Para pelaku usaha monggo berbondong-bondong mumpung gratis. Terus kita memberi pelayanan semaksimal mungkin. Jadi kita bahkan HP saya itu tidak mati 24 jam. Ketika saya bisa merespon dengan cepat, saya respon. Ketika itu terkait dengan sertifikat halal. Ketika nanti saya tidak respon, berarti kadang saya perjalanan, saya rapat atau seperti ini, atau mungkin saya tidur, atau mungkin kecapean masih input data. Sehingga alhamdulillah walaupun banyak keterbatasan tapi tidak menyurutkan kita para pendamping Magetan khususnya itu untuk berjibaku untuk pejuang halal, untuk memberikan fasilitas, menjadikan wasilah untuk kebaikan bersama, karena ini konsekuensi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti para pelaku usaha itu bisa menjalankan usahanya dengan baik, tidak istilahnya kerepotan berpikiran tentang sertifikat halal itu tadi. Itu para pemirsa podcast Kementerian Agama Kabupaten Magetan dan juga Mbak Vika. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Sur, ilmunya yang luar biasa bagi kita semua ya tentang halal, bagaimana halal, apa itu halal, tujuannya apa dan konsekuensinya apa kalau tidak halal. Ya, monggo bisa para pelaku UMKM yang belum punya sertifikasi halal bisa merapat ke KUA kecamatan masing-masing ya. Insya Allah di setiap KUA pasti ada pendampingnya. Ada nanti atau mungkin yang aktif di media sosial Mbak, di Facebook, IG. Pak Sur yang paling nanti, aktif ini. Nanti bisa WA ke saya juga bisa, insya Allah. Ketika saya tidak bisa langsung visitasi, saya lempar ke daerah terdekat pendampingnya itu siapa. Mari kita sukseskan WHO Wajib Halal Oktober tahun 2024 ini sebagai program pemerintah. Kita sukseskan bersama-sama. Demikian pemirsa podcast yang berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blengkar.